Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Keluarga Mahasiswa Akuntansi. Seperti biasa, kali ini aku akan membawakan acara Pojok Bisnis. Nah, di setiap episodenya, Pojok Bisnis selalu menghadirkan wirausahawan muda yang berasal dari mahasiswa akuntansi Undip. Kalian penasaran nggak sih kali ini kita bakal mengulas bisnis apa? Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi kali ini aku ditemenin oleh narasumber kita yaitu Kak Neta. Halo Bunga, halo semuanya. Halo, oke sebelumnya boleh dong perkenalkan diri dulu ke teman-teman di rumah. Oke, halo, kenalin nama aku Erneta Aisyah. Aku dari akuntansi FEB Undip angkatan 2020. Sekarang aku semester 6. Wah, udah semester 6 aja nih Kak Neta. Oke, boleh diceritain dong Kak, saat ini kesibukannya tuh ngapain aja sih sebagai mahasiswa? Oke, sebagai mahasiswa ya tentunya kesibukannya ya kuliah, Kuliah. belajar, mengerjakan tugas sama nih kayak Bunga. Kesibukan lainnya sih ya udah itu aja, udah tahun ketiga ya udah nggak berkecimpung lagi di organisasi, di kepanitiaan. Sekarang juga lagi nggak magang, jadi ya fokus kuliah dan berbisnis gitu. Oke, wah kita highlight yang berbisnis nih Kak Oke, di oke. pojok bisnis. Kak Neta nih, boleh diceritain dong berbisnis apa nih? Oke, seperti yang udah terlihat juga nih teman-teman, aku sekarang lagi menjalankan usaha ya, namanya Mendoan Jumbo Panas Purwokerto dengan produk unggulannya Mendoan Jumbo. Oke, tadi kan mendoan Jumbo Purwokerto, berarti ini asalnya dari Purwokerto ya Kak? Iya betul. Kak Neta ini asal dari Purwokerto atau gimana? Enggak, kalau aku asli Semarang, kebetulan aku ada garis keturunan dari Purwokerto. Oh, Gitu. begitu. Oke. Kak Neta bisa ceritain nggak sih awalnya kenapa sih kok bisa milih mendoan, terus motivasi Kak Neta juga kenapa bisa memilih mendoan menjadi bisnis Kak Neta saat ini? Oke, alasan kenapa Mendoan nih? Pertama kan Mendoan itu kan merupakan salah satu kuliner yang Indonesia banget. Kenapa aku pilih usaha kuliner ya teman-teman? Karena bagi aku kuliner itu arus kasnya cepat. Iya, Ya, benar. kayak Benar. tiap hari orang itu butuh makan kan Bunga. Bener banget. Pagi, siang, sore, malam, siapa sih yang nggak butuh makan? Dan karena alasan itu sih aku memantapkan diri untuk belajar bisnis pertama kali apa? Kuliner. Kenapa kuliner? Karena kuliner itu bagi aku ya modalnya itu nggak begitu besar. Modal awalnya nggak begitu besar dan nggak perlu beli peralatan segala macamnya karena kan aku di rumah ya. Jadi Iya. menggunakan peralatan yang sudah ada gitu. Dan mendoan juga ini tuh karena merupakan salah satu gorengan di mana Indonesia kan gorengan banget ya. Bener banget. Siapa sih yang nggak suka gorengan Iya, ya katanya Kak? belum mantep kalau makan gak salah gorengan Bener. gitu. Dan ini bukan cuma gorengan biasa pada umumnya, aku memberikan sesuatu yang unik pada produk yang aku jual yaitu ukurannya. Karena kalau misalnya kita lihat nih di Semarang di warung makan atau di mana yang gerobakan gitu rata-rata gorengan cuman mendoannya yang kecil-kecil. Iya, Sedangkan ini bener. mendoannya yang Jumbo jumbo gitu. teman-teman juga bisa lihat ukurannya di sini tuh gede banget, bahkan telapak tangan aku aja cuman kecil banget. Oke. Oke. Terus selain itu aku juga mau nanya nih ke Kak Neta. Eh, Pas menjalankan bisnis mendoan ini kan awalnya pasti bingung kan, kayak orang jual gorengan tuh biasanya kan di pinggir jalan nih. Kak Neta awal jual mendoan ini kemana sih, kayak target pasarnya Kak Neta itu? Oke, pertama kali jualan nih ya, waktu itu aku tuh masih SMA, akhir SMA ya, transisi abis SMA mau ke perkuliahan, di sebenarnya aku tentunya punya banyak waktu luang dan target pasar aku itu, aku jualin ini tuh juga melalui online ya, aku sekarang menjadi mitra GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Jadi ya, pertama masyarakat sekitar nih untuk segmentasi pasarnya, dan cara jualinnya gimana? Kalau sekarang kuliah tuh aku juga jualin ke teman-teman kayak memanfaatkan sosial media kayak aku upload di sosial media pribadi aku nih jualan aku mendoan gitu atau sekarang kan lagi zamannya second account ya jadi Iya, second account aku bener-bener. juga aku manfaatkan nih untuk siapa nih teman-teman akuntansi yang pingin beli mendoan gitu jadi Iya. aku bawain tuh waktu kuliah kayak gitu jadi selain di mitra tadi GoFood. GoFood, ShopeeFood, GrabFood aku juga tawarin langsung ke teman-teman gitu. Oke, berarti Kak Neta ini memanfaatkan relasi yang Kak Neta punya selama di perkuliahan ini. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bisa diceritain dong pas menjalankan usaha mendoan ini kira-kira ada kesulitan nggak sih saat menjalankan usaha ini gitu?
Oke, tentunya ya, kita dalam melakukan usaha apapun pasti kan menemukan kesulitan. Iya. Kesulitan menuannya nih ya, pertama kali itu adalah gimana cara kita ngebuatnya. Ini bukan proses yang mudah ya. Tentunya dalam pertama, ini BTW ini homemade ya. Ini Iya. dari jadi mendoan, ini tuh kita buat bener-bener asli dari kita sendiri. Pertama kesulitannya tuh banyak banget gagalnya. Berapa kali coba tuh gagal, kayak mendoannya tuh nggak jadi gitu. Jadi itu sih kesulitan pertama, dan kesulitan lainnya adalah mendoan ini adalah makanan yang nggak tahan lama. Jadi ketika sudah jadi, ini kan mendoannya kan mendoan daun ya bunga. Iya. Jadi yang dibungkus daun itu per helai, nggak pakai plastikan. Ini dibungkus pakai daun per helai itu lebih cepat, istilahnya lebih cepat, istilahnya itu semangit gitu kalau teman-teman tahu. Itu kan udah kurang layak untuk dikonsumsi. Jadi kesulitannya itu sih ketika kita udah produksi banyak tapi pencapaian penjualan itu nggak mencapai target. Namanya juga bisnis kan, Iya, kadang bener banyak, banget. kadang kurang, kadang ya gitu. Oh iya, jadi mungkin karena ini makanannya maksudnya kayak nggak tahan lama juga, mungkin kalau misalnya di GoFood juga kan kalau misalnya ada yang pesen, mungkin Kak Neta bisa gorengin pas lagi ada yang pesen gitu, jadi meminimalisir pembuangan ini, maksudnya produknya gitu Iya. kan. Mungkin salah satu Oke, jadi juga. sebenarnya jualannya tuh fokus utama aku ya, emang lewat itu aplikasi online. Oke, dan sekarang juga alhamdulillah nih teman-teman lagi proses bangun store offline. Mohon doanya ya teman-teman. Wah, udah bangun store offline aja nih. Kalau boleh tahu alamat store offline-nya tuh di mana sih, Kak? Oke, jadi alamatnya itu di Talang Sari Raya nomor 28B ya, di sebelah Indomaret Talang Sari Raya persis. Nanti mungkin alamat lebih lengkapnya bisa ditaruh di bawah sini nih. Oke, nanti ditaruh di bawah sini, kalian bisa langsung cek aja ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau bawain mungkin oleh-oleh ke rumah, bisa banget. Mendoan jumbo panas ini juga tersedia mentahannya loh. Nanti langsung kontak aja ya ke Kak Neta, bakal disiapin untuk bumbu-bumbunya juga. Oke, jadi Oke. teman-teman tinggal meracik aja di rumah, tapi jangan kelamaan ya teman-teman digorengnya ketika udah jadi. Nanti takutnya udah baunya udah agak beda gitu. Bener, oke. Jadi tips dari Kak Neta kalau misalnya udah sampai rumah segera dikonsumsi ya. Iya betul, langsung digoreng aja guys, atau dimasukin kulkas dulu, boleh tuh. Iya, ntar pas digoreng langsung anget, dimakan anget-anget sama Iya. aduh teh anget enak banget. Iya, karena gorengan paling enak Iya, dimakannya anget-anget sama teh bener. anget. Iya. Iya. Jujur aku tuh sebenarnya juga penikmat mendoanya Kak Neta ini. Iya. Aku suka banget. Oke. Nah, Kak Neta ini kan banyak ya kegiatannya. Gimana sih cara Kak Neta manajemen waktu antara kegiatan-kegiatan Kak Neta ngampus, jualan, dan kegiatan Kak Neta di luar lainnya? Oke, jadi ini lebih ke manajemen waktuku ya Bunga ya. Sebenarnya bingung sih mau jelasin gimana karena aku ngerasa manajemen waktu aku juga masih kurang baik, masih terus belajar lagi ya. Karena kadang aku juga merasa cukup keteteran. Tapi aku pernah denger ini dari cutting ya. Dari cutting aku tuh pernah bilang kita sama-sama manusia, kita sama-sama sehari diberkati dengan 24 jam sehari. Dan itu tinggal gimana sih kita memproduktifkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Mungkin aku cerita sedikit, pernah waktu itu ada temen aku di akuntansi pesen mendoan itu 100, hampir ratusan, hampir 100 gitu. Dan padahal aku tuh kuliah dan dilanjut dengan magang. Jadi waktu bangun pagi aku udah tuh siapin boxnya, aku siapin boxnya itu kayak udah aku klipin, udah aku kasih keterangan nanti ini diisi berapa mendoan karena dari customernya juga request oh ini boxnya diisi sekian, ini sekian gitu. Jadi paginya udah aku siapin boxnya, udah aku bungkusin juga sambal kecapnya kayak gini, udah aku pak-pakin dan udah aku siapin juga cabenya, udah aku bungkus jadi satu antara sambal kecap dan cabai gitu. Jadi ketika aku melakukan hal lain di rumah, alhamdulillah ada yang bantu aku dan keluarga aku juga support dengan ngebantu aku karena aku nggak bisa terjun langsung untuk goreng mendoannya gitu. Jadi gitu sih, jadi alhamdulillah banget aku ada yang ngebantu dan itu sih kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Iya, oke. Jadi kuncinya adalah prepare ya. Prepare. Prepare. Jadi kalau misalnya kalian besoknya kegiatannya nih dilihat ada apa aja, terus sekiranya padat dari jauh-jauh hari, kalau bisa itu udah dirancang nih kalian sebelumnya harus ngapain aja. Jadi gitu guys. Betul. Oke, last question nih Kak Neta. Kan ini banyak ya teman-teman akuntansi, aku denger-denger juga itu tuh banyak yang mau mulai berbisnis, cuman mereka tuh kayak takut gitu loh, kayak nanti gimana kalau nggak laku, terus
malu juga ngejualnya ke teman-teman. Nah gitu ada motivasi nggak dari Kak Neta gitu? Oke, sebenarnya kasih motivasi, aku belum berani banyak kasih motivasi karena aku masih belajar dan aku harus terus belajar ya. Iya, sebenarnya. benar banget. Tapi pesan aku buat teman-teman semua adalah pertama niat. Kenapa niat? Karena kalau kita niat, insya Allah untuk kedepannya itu dilancarkan. Yang penting niat dulu, niatnya udah ada. Baru nanti gimana kita take action untuk langkah selanjutnya gitu. Mungkin banyak nih teman-teman yang udah kepikiran ide bisnis, oh aku mau jualan ini, oh aku mau berbisnis ini, tapi kita nggak realistisin mimpi kita, itu kan sama aja kita stuck. Jadi ketika kita sudah punya mimpi, kita mulai nih beraniin gitu. Dan setelah niat itu adalah kita menurunkan ego kita. Kita jangan terlalu gengsi. Wajar sih manusiawi gengsi. Kadang aku juga gengsi kok. Ini jujur ya. Kadang aku juga gengsi kok untuk menggunakan media sosial pribadi aku untuk mempromosikan apa produk yang aku jual kayak gitu. Tapi kadang aku juga mengkuatkan diri atau udahlah turunkan ego, nggak apa-apa aku share promosi tentang produk aku di Instagram first aku atau second ya, karena sekarang lagi zaman nih second account kayak gitu sih. Jadi turunkan ego, kumpulkan niat, dan realistiskan mimpi kita. Oke, itu dia guys. Dan sorry Lanjut. dan tadi kan kalau misalnya kita takut nggak untung nih, Iya. nggak apa-apa, kita kan belajar. Usia kita berapa sih? Mungkin kita baru 20-an ya teman-teman. Bener. Kita masih kuliah semester awal, masih muda lah ya. Jadi nggak apa-apa kita belajar dulu. Ini mumpung kita masih usia sekian, ini buat wadah kita belajar dulu. Masalah untung rugi itu kan rezeki udah ada yang ngatur ya. Bener banget. Tapi kalau kita nggak belajar dari sekarang, kita mikir takut rugi, kapan kita berkembangnya? Gitu. Mending kita belajar, rugi pun nggak apa-apa, karena guru terbaik itu kan juga adalah pengalaman. Keren banget Kak Neta. Jadi guys, tips dari Kak Neta, yang penting kalian niat, take action, dan juga realistis terhadap apa yang kalian lakukan. Terus jangan gengsi, kayak misalnya mau jualan ini takut nggak laku. Itu semua tuh kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kadang itu cuma ada di pikiran kita, ternyata pas kita udah ngejalaninnya kok lancar. Nah gitu, kurangin overthinking sih ya kan. Iya, bener betul. kan? Oke, bener banget. Oke teman-teman, setelah kita interview orangnya, belum afdol nih kalau kita belum icip-icip produknya Kak Neta. Langsung aja, aku ada 2 teman aku yang siap buat nge-review mendoanya Kak Neta. Langsung aja, Kak Ti dan Faza. Langsung. Oke, sebelumnya udah pada cuci tangan kan ya kita nih? Sudah. Disclaimer, kita udah cuci tangan ya guys. Gimana kita coba kali ya? Yang tua duluan. Jangan di-spill di sini. Kasih tahu dulu dong Kak, ini kayak seberapa bentuknya, besarnya Besar seberapa. banget, sumpah, demi apapun. Tuh. Telapak tangan ya guys. Telapak tangannya cowok tau. Kalian bisa lihat setelah tangannya Faza tau. Tuh, dia gede banget, literally. Gede banget tau ya kan. Dan ini harganya berapa satu? 10.003, cuma 10.000 aja guys. Dia gede banget, sumpah. Pas telapak tangan nih. Iya. Bener banget. Ini udah kurang crunchy ya, karena udah lumayan lama ya kita interviewnya ya. Jadi udah dari tadi. Tapi sebenarnya lumayan crunchy nggak Kita sih di coba, hitungannya? Kita coba. Gimana Faza? Menurut kamu rasa dari mendonya Kak Neta ini? Jempol duluan. Oke, aku tambahin deh jempolnya. Oh, ngambilin dulu deh. Enak kan? Enak guys. Enak kan? Yeay. Mau coba? Ya kalau mendoan itu kan rasanya kayak enggak apa ya, ada hambar gitu kan. Ini tuh bener-bener bumbunya tuh kerasa banget gitu loh mendoannya. Mau cobain jualan sendiri. Terus ini tuh sambal kecapnya sih Itu juara kayak- banget. Ini Ini enak racikannya tuh banget. bener beda banget gak sih Kak? Bener beda banget. Boleh. Ini sebenarnya bawa pulang boleh kok. Oke. Buat anak kos cocok banget sih kalau misal tinggal masak nasi, makanya sama mendoan gitu enak banget. Apalagi kalau hujan, aduh. Terus dia tuh kayak gurihnya tuh pas gitu loh guys. Terkadang kan kayak tepung sama tempenya itu banyakan tepungnya ya Kak biasanya. Nah ini tuh kayak apa, tepungnya tuh tipis tapi crunchy, dan juga rasa tepungnya itu bener-bener gurih gitu loh. Enak Oke. banget. Aku mau tambahin ya. Iya. Jadi teman-teman bisa request juga mau digoreng kering atau basah aja. Kalau kering tuh bener-bener sampai kering gitu. Kalau basah agak klemer-klemer gitu. Asih agak berminyak gitu. Bener Itu bisa banget. kita sesuaiin juga nih request customer gitu. Dan kita juga terbuka banget nih untuk yang mau menuannya, kalau dirasa terlalu besar bisa dibagi 2. Bisa dipotong-potong kecil gitu ya Kak bisa ya. dibagi 2. Sesuai request lah pokoknya. Sesuai request.
Dia sih. Enak banget soalnya guys, sumpah. Enak banget guys. Jujur lain. Jujur deh aku kayak lapar. Enak ya, tapi sumpah ini honest review view. Kurang Tuh nasi. kan, maksudnya kayak dia tuh apa gitu rahasianya. Kurang nasi. See you.